Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 kita membahas tentang sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar adalah sistem koordinat kutub dalam matematika atau suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Titik yang telah ditetapkan analog dengan titik origin dalam sistem koordinat kartesius disebut pol atau kutub, dan rayatau sinar dari kutub pada arah yang telah ditetapkan disebut aksis polar atau polar aksis. Jarak dari suatu kutub disebut radial koordinat atau radius, dan sudutnya disebut angular koordinat, polar angle atau azimut. Koordinat kutub. Setiap titik P atau selain dari kutub adalah perpotongan antara sebuah lingkaran tunggal yang berpusat di 0 dan sebuah sinar tunggal yang memancar dari 0. Jika R adalah jari-jari lingkaran dan O adalah salah satu sudut antara sinar dan sumbu kutub, maka R0 dinamakan sepasang koordinat kutub dari titik P. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua, persamaan kutub. Contoh persamaan kutub. R sama dengan 8 sin delta dan R sama dengan 2/1 min cos delta. Grafik persamaan kutub adalah himpunan titik-titik yang mempunyai paling sedikit sepasang koordinat kutub yang memenuhi persamaan yang bersangkutan. 3. Persamaan kutub untuk garis, lingkaran, dan konik. Dan ini merupakan contoh gambarnya. Grafik persamaan kutub yaitu ada kardiot, limason, mawar, dan spiral. Sifat simetri dapat membantu kita menggambar sebuah grafik. 1. Grafik persamaan kutub simetri terhadap sumbu Y yaitu garis delta sama dengan P/2 apabila delta diganti dengan P min delta menghasilkan persamaan yang sama. Kedua, grafik persamaan kutub simetri terhadap sumbu X yaitu sumbu kutub dan perpanjangannya ke kiri apabila delta diganti dengan min delta menghasilkan persamaan yang sama. 3. Grafik persamaan kutub simetri terhadap titik asal apabila R diganti min R menghasilkan persamaan yang sama. Dan berikut contoh gambarnya. Perpotongan kurva dengan koordinat kutub. Untuk dapat memperoleh semua perpotongan kurva dengan koordinat kutub, selesaikanlah permasalahan bersama-sama. Kemudian gambarlah grafiknya secara seksama untuk memperoleh titik potong lain yang masih mungkin. Kalkulus dengan koordinat kutub. Dengan koordinat kartesius, unsur luas dasar adalah luas persegi panjang. Dengan koordinat kutub, unsur luas dasar ini adalah luas suatu jaring atau sektor lingkaran. Oleh karena luas lingkaran dengan jari-jari R adalah PR kuadrat, kita dapat menarik kesimpulan bahwa luas sektor lingkaran dengan sudut pusat delta radian adalah delta per 2P PR kuadrat, sehingga luas sektor A sama dengan setengah delta R kuadrat. Garis singgung dalam koordinat kutub. Dengan koordinat kartesius, kemiringan slope M dari garis singgung pada sebuah kurva adalah M sama dengan dy per dx. Dengan koordinat kutub, kemiringan ini bukanlah dr per d delta. Apabila R sama dengan F delta menentukan persamaan kurva, kita tulis rumus di atas. Menjadi sederhana apabila grafik R sama dengan F delta melalui kutub. Andaikan sebagai contoh untuk suatu sudut A, R sama dengan FA sama dengan 0 dan F kubik A
tidak sama dengan 0, maka di kutub tersebut kita peroleh M FA sin A per FA cos A sama dengan tan A. Oleh karena garis 0 sama dengan A memiliki kemiringan tan A juga, maka kita dapat mengatakan bahwa garis tersebut menyinggung kurva di kutub. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa garis singgung kurva di kutub dapat ditemukan dengan menyelesaikan persamaan F 0 sama dengan 0. Luas dalam koordinat kutub. Andaikan R sama dengan F delta menentukan sebuah kurva pada bidang dengan F kontinu dan tak negatif untuk A kurang dari delta dan kurang dari B beta, dan beta kurangi A kurang dari 2P, maka kurva R sama dengan F delta O 0 sama dengan A kubik dan 0 sama dengan B membatasi sebuah daerah R. Kita hendak menentukan luas A R, kita bagi selang AB menjadi N bagian selang oleh bagi bilangan-bilangan 0 P 1 sama dengan 0, 1,2 dan seterusnya dengan A 0 kurang dari 0,1 kurang dari 0,2 kurang dari dan seterusnya sama dengan beta. Dengan demikian daerah R terbagi menjadi daerah yang lebih kecil, yaitu R1, R2 dan seterusnya. Maka AR sama dengan AR1 plus AR2 plus AR dan seterusnya. Kita aproksimasi luas AR dengan dua jalan pada selang ke-1. F mencapai nilai maksimum di U dan mencapai nilai maksimumnya di V. Jadi apabila A delta I sama dengan delta I min delta I, kita peroleh seperti gambar berikut ini. Oke, cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.